Transparansi dan hukum perbankan memastikan hak konsumen dalam setiap transaksi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siza Wijayanti dengan NPM 2142036. Dalam dunia perbankan, transparansi dan kepatuhan hukum dalam transaksi perbankan sangat penting dalam menjaga hak konsumen. Saksikan video ini lebih lanjut untuk memahami lebih dalam tentang konsep hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen serta relevansinya dalam menjaga keadilan dan juga keamanan bagi para nasabah dalam bertransaksi. Beberapa kerangka pembahasan yang ada dalam video ini yaitu pentingnya hukum bisnis, sejarah perbankan di Indonesia, konsep hukum perbankan dan perlindungan konsumen, kasus dan relevansi dengan kehidupan, tantangan, kontroversi, dan juga kesimpulan. Yang pertama yaitu pentingnya hukum bisnis. Hukum bisnis memiliki peranan sangat penting antara lain yang pertama, sarana regulasi dan keteraturan di mana hukum ini bersifat mengatur dalam hal transaksi bisnis dalam menjamin keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sarana perlindungan konsumen. Hukum bisnis mengatur bagaimana pihak konsumen bisa mendapatkan perlindungan dalam bertransaksi bisnis dengan para pelaku usaha atas jasa atau barang yang dibeli. Yang ketiga yaitu sarana penyelesaian sengketa, di mana hukum bisnis mengatur peranan bagaimana sebuah sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan baik melalui jalur hukum. Dan yang keempat yaitu sarana perlindungan bisnis negara, di mana peran hukum bisnis menjadi sarana perlindungan bagi bisnis negara, termasuk kegiatan ekspor-impor yang melibatkan lintas internasional. Sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, salah satu hukum bisnis yang cukup menarik dan cukup penting yaitu hukum perbankan. Sejarah perbankan di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut yang terbagi menjadi 4 masa antara lain masa kolonialisme, kemerdekaan Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, dan juga masa reformasi. Pada masa kolonialisme, mata uang mulai beredar dan didirikannya The Javaasche Bank yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia saat ini. Pada saat itu juga, terdapat 15 kantor cabang yang mulai dibuka pada tahun 1870. Peristiwa penting pada masa kemerdekaan Indonesia mengenai perbankan yaitu Soekarno secara resmi membentuk Bank Indonesia pada tahun 1953. Adapun peristiwa penting perbankan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, BRI ditetapkan sebagai Bank Umum dan Bank Indonesia sebagai agen pembangunan sekaligus pemegang kas negara. Kemudian pada tahun 1998 terjadi pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada masa reformasi, pengesahan berbagai undang-undang mengenai perbankan terus dilakukan terkait dengan jenis perbankan dan aktivitas perbankan. Di sisi lain, pada tahun 2011, pemerintah membentuk OJK yang dimana tugas pengaturan dan pengawasan perbankan resmi dipisahkan. Berikutnya yaitu kita akan membahas sedikit mengenai konsep hukum perbankan. Menurut Profesor Richard, hukum perbankan adalah cabang dari hukum bisnis yang berkaitan dengan lembaga perbankan, kegiatan perbankan, dan hubungan antara bank dan nasabah. Beberapa sumber hukum perbankan yang ada di Indonesia yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian ada UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Adapun fungsi dan tujuan dari hukum perbankan dibentuk yaitu adalah yang pertama penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang kedua menjadi sarana pembangunan nasional, yang ketiga adanya stabilisasi kesejahteraan rakyat atas perputaran uang yang terjadi, dan yang keempat yaitu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsep kedua mengenai hukum bisnis yang akan dibahas yaitu hukum perlindungan konsumen yang berkaitan erat dengan hukum perbankan sebelumnya, di mana nasabah yang menggunakan jasa perbankan sangat diperlukan perlindungan konsumen bagi data-data perbankan yang mereka percayakan. Menurut Maurice Jones menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan kekuatan di antara pihak-pihak dalam transaksi konsumen dan mendukung hak-hak konsumen. Terdapat sebuah dasar hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Beberapa tujuan perlindungan konsumen antara lain yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harta dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen, dan lain-lain.
Setelah membahas mengenai hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen, terdapat sebuah hal menarik yang harus diketahui oleh masyarakat, yakni mengenai perkembangan perbankan digital. Bank kini telah menyediakan layanan perbankan yang sangat inovatif melalui fitur-fitur yang ada pada aplikasi perbankan, dengan menyediakan banyak kolaborasi dengan financial technology atau fintech, dengan regulasi-regulasi yang mendukung. Tentu perbankan kini juga sangat mendukung adanya digital payments terhadap utilitas dan lain-lain, serta adanya edukasi dan literasi keuangan digital yang ada pada aplikasi. Sebagai nasabah yang telah menikmati perkembangan perbankan digital yang ada, kita sebagai nasabah atau konsumen harus mengetahui hak konsumen atas data pribadi yang telah kita percayakan kepada perbankan, seperti hak kejelasan penggunaan data pribadi, hak untuk mengubah data pribadi, hak atas penghapusan data, dan hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi apabila kita telah mengalami kerugian atas kelalaian dari pihak perbankan. Hal tersebut cukup penting karena terdapat beberapa situasi atau kasus yang berkaitan dengan hukum perbankan dan juga hukum perlindungan konsumen. Kasus pertama yaitu terjadinya cyber attack terhadap Bank Syariah Indonesia. Pada 8 Mei 2023, BSI terkena cyber attack yang dilakukan oleh sekelompok hacker, sehingga semua layanan terganggu dan data sebesar 1,5 terabyte berisi informasi pribadi dari 15 juta orang nasabah diduga bocor. Nah, dalam hal ini, BSI menyimpulkan bahwa sistem keamanan memang sangat lemah dan menurunkan reputasi dan kepercayaan dari pihak nasabah. Adapun kasus serupa yang terjadi yaitu serangan hacker terus intai perbankan di mana Bank Sentral Asia atau BCA terkena 2 kali dalam sebulan. Pada 22 Juli 2023, BCA terkena hack oleh seorang hacker sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 1 bulan hingga mengakibatkan data pribadi 6,4 juta pengguna kartu kredit BCA diduga bocor dan telah dijual ke sebuah forum hacker. Kasus ketiga masih mengenai hacker atas perbankan, di mana serangan hacker yang dilakukan kepada BRI Life. Pada 28 Juli 2021, BRI Life mengalami serangan dari sebuah hacker menggunakan berbagai jenis serangan cyber, yakni Trojan 10,9%, malware 56,8%, dan kebocoran data 14,8%, serta menjual dokumen nasabah sebanyak 460.000 dokumen dan 2 juta data pribadi nasabah BRI Life. Peristiwa ini telah mengakibatkan kerugian bagi pihak perbankan sebesar 7.000 USD. Kasus atau situasi keempat merupakan kasus yang sering terjadi belakangan ini, yakni terbongkar penipuan APK link ilegal yang dapat bikin rugi belasan miliar. Pada Januari 2023, terdapat nasabah-nasabah bank yang membuka link ataupun APK yang dikirim oleh WhatsApp oleh sejumlah pelaku dan telah menghasilkan korban sebanyak 400-an orang dan kerugian sebesar 12 miliar rupiah. Dengan demikian, perlu diingatkan kepada nasabah perbankan untuk berhati-hati dalam bertransaksi, terutama dalam membuka data ataupun aplikasi yang dikirimkan oleh pihak tidak dikenal. Sebagai pihak perbankan juga harus senantiasa mengingatkan dan mengedukasi nasabah dalam hal-hal penipuan ataupun hacker dalam cybercrime. Adapun relevansi hukum bisnis dan contoh dalam kehidupan yaitu perlindungan konsumen, kontrak dan transaksi harian, perlindungan haki, dan aktivitas perbankan. Sangat sederhana contoh konkret dalam kehidupan di Indonesia khususnya yaitu terkait perlindungan konsumen, ada BPJPH yang bertugas sertifikasi dan pengawasan produk halal di Indonesia. Untuk transaksi harian, ada UU yang mengatur mengenai PT, kemudian perlindungan haki, ada DGIP yang bertanggung jawab atas hak cipta, dan hukum perbankan yaitu UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tantangan atau kontroversi yang terjadi di Indonesia tentu penegakan hukum yang lemah, di mana masyarakat tidak merasakan efek jerah yang cukup kuat dan adanya ketidaksetaraan hukum. Sebagai kesimpulan, transformasi digital di dalam dunia perbankan sangat maju. Dengan demikian, kasus kriminalitas juga ikut meningkat. Salah satu modus penipuan yang terjadi adalah cybercrime terhadap perbankan dan juga APK. Kemudian masyarakat perlu memahami pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, termasuk OTP dan PIN. Menanggapi hal ini, instansi perbankan dan pemerintah harus siap memperketat aturan dan hukum perbankan yang berlaku. Baik, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.